Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat saudara dan dimanapun berada, 3 bahaya sering unggah foto anak di media sosial. Nah, ini harus diketahui ya, sebagai orang tua di tengah kehidupan media sosial yang begitu hebat. Salah satu pengguna Twitter berbagi pengalaman buruk soal foto anaknya yang disalahgunakan. Potret buah hati yang kerap dibagikannya di media sosial dicuri lalu diunggah ulang dengan narasi yang berbeda. Padahal ia hanya berniat berbagi keseharian anaknya lewat foto-foto yang mengemaskan loh ya. Kejadian ini memang telah diakhiri dengan damai lewat permintaan maaf oleh pihak yang bersangkutan. Namun kali ini tentu menjadi pembelajaran penting untuk para orang tua soal bahayanya mengunggah foto anak di media sosial. Bahaya sering unggah fotonya di media sosial. Tentu era media sosial memudahkan kita untuk berbagi semua hal ya, termasuk foto-foto momen keluarga bersama anak. Faktanya perilaku tersebut sebenarnya kurang baik, bahkan cenderung membahayakan dan merugikan buah hati. Leah Plunkett, pakar hukum Harvard, mengatakan ada 3 kategori risiko utama dari kebiasaan mengunggah anak-anak di media sosial. Pertama, sekaligus yang paling berbahaya adalah risiko memicu tindakan kriminal atau kejahatan lain terhadap anak, termasuk pencurian identitas. Risiko kedua adalah membahayakan peluang hidup anak-anak saat ini atau di masa depan dengan cara yang tidak diinginkan, misalnya pencurian data. Setelah konten dibagikan secara digital, Anda tidak memiliki cara untuk mengetahuinya dan tidak ada cara untuk mengontrol bagaimana konten itu akan digunakan dan kemana perginya. Bisa saja konten yang dibagikan itu lalu dianalisa oleh pialang data atau perusahaan lain yang ingin mempelajari tentang anak-anak kemudian dijual kembali. Risiko ketiga adalah yang paling sulit untuk dikenali dan mungkin tidak dapat diidentifikasi untuk beberapa waktu, adalah dampaknya pada identitas dan kepercayaan diri anak. Jika Anda unggah, Anda menceritakan kisah anak-anak Anda tanpa persetujuan mereka dan dalam beberapa kasus pengetahuan, kata Plunkett. Dengan adanya followers media sosial, akan ada banyak orang di luar sana yang paham tentang anak kita tanpa kita kenali. Itu mempersulit anak-anak untuk melalui proses perkembangan untuk mencari tahu siapa dirinya dan bagaimana mereka berinteraksi dengan dunia. Ken Ginsburg di Amerika Serikat sepakat dengan risiko tersebut. Menurut dia, anak-anak dan remaja masih dalam proses pencarian identitas diri, sehingga orang tua seharusnya tidak boleh menarasikan untuk orang lain. Hal ini bisa membuat anak terjebak dengan narasi tersebut sehingga merasa harus menjadi sosok yang digambarkan. Ketika orang tua mengunggah anak sebagai karakter sempurna, anak kemudian terdesak untuk memenuhi ekspektasi itu apapun kondisinya. Sangat penting bagi seorang anak untuk menulis cerita mereka sendiri dan tidak menerima cerita orang lain, kata Ginsburg. Selain itu, orang tua harus mempertimbangkan risiko anak menjadi korban bullying ya. Jadi korban bully ya di media maya akibat unggahannya di media sosial. Sejumlah pesohor agaknya sudah menyadari pentingnya menjaga identitas anak, seperti ditunjukkan Raisa, Gigi Hadid hingga Tasya Farahsya yang enggan mengunggah potret anaknya di media sosial. Meski demikian, anjuran tersebut sebenarnya tidak hanya berlaku untuk influencer atau artis, tetapi untuk semua orang tua tanpa terkecuali. Hanya saja kebanyakan orang tua juga masih baru dengan media sosial, masih baru mengenal media sosial, sehingga luput menyadari efeknya untuk kehidupan anak di masa depan. Semua orang tua mencari tahu bagaimana menjadi orang tua di dunia digital. Anda melakukan yang terbaik saat itu dan sekarang Anda pikir yang terbaik bisa berbeda, kata Plunkett. Ia menyarankan kemudian meminta maaf kepada anak, khususnya remaja, dan tanyakan apa yang mereka inginkan soal foto-fotonya. Itu aturan praktis yang bagus untuk semua komunikasi orang tua remaja sekaligus mencontohkan internet sehat, kata Ginsburg. Pertimbangan untuk menghapus konten, menonaktifkan akun, dan mempelajari kebijakan setiap platform untuk mengetahui apakah data tersebut digunakan dengan cara yang berbahaya. Plunkett menyarankan untuk mengikuti standar komunikasi situs tempat konten dibagikan dan meminta konten tersebut dihapus yang mungkin membutuhkan waktu.
Jadi, penting bagi orang tua untuk lebih bijak dan mempertimbangkan risiko sebelum berbagi konten anak secara masif kepada dunia maya. Tentunya, kita ingin agar anak selalu aman dan bahagia, baik saat ini maupun di masa depan. Itulah sobat yang bisa kita berbagi informasi tentang keadaan situasi. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen channel Mimbar Suara Rakyat Official TV ini. Sebentar lagi akan segera tayang.